hate this situation. Putri sama Pangeran juga kenapa dia harus ikutan? Rizky juga dia manusia paling ternyebelin. Kamu jangan pernah nyalain orang karena kecerobohan kamu sendiri ya. Ibu udah sangat berusaha melakukan apa yang terbaik buat kamu. Tapi karena kebodohan kamu kan semuanya gagal. Dan sekarang kamu nyalain siapa? Nyalain ibu sama Putri. Non. Aduh, barang berantakan. I hate this situation. Semoga Pipi nggak kaget ya dengar suara Mel teriak begitu, Pi. Tadi Mimi memang keras ke Mel. Ya karena Mel harus berpikiran dewasa untuk menghadapi masalahnya, Pi. Nggak bisa dong terus-terusan dia nyalahin orang atas semua yang dia lakuin dan atas kesalahan dia. Itu kan nggak benar, itu nggak baik, Pi. Bu, permisi Bu. Aduh, Non Mel marah-marah Bu di ruang tengah, banting-banting barang. Teriak-teriak, Bu. Kenceng banget teriakannya. Kedengaran sampai ke depan loh. Duh, bener-bener tuh bocah. Biarin aja. Biarin aja Mel teriak-teriak. Dia mau ngancurin barang-barang juga udah biarin. Iya mungkin dengan cara itu dia melampiaskan semua emosinya. Jadi biarin aja. Tapi Bu, Bi, udah biarin aja nggak apa-apa. Nanti juga dia capek, dia tenang. Ya saya harap sih setelah itu dia bisa introspeksi diri. Dia bisa lihat siapa yang salah. Ya wes Bu, saya tak ke belakang dulu ya Bu. Mel itu harus lebih dewasa, Pi, untuk ngadepin semua masalahnya. Masalahnya Mel ini kan gak ada sangkut pautnya sama Putri sama Pangeran. Jadi gak etis kan kalau dia nyalain Putri sama Pangeran. Dia berpikir kalau Mimi itu pilih kasih sama Putri. Padahal Mimi itu kan sayang sama Mel sama Putri itu sama, Pi. Walaupun mereka berdua tuh bukan anak kandungnya Mimi. Pipi tahu kan itu, Pi. Pipi tahu kan seberapa besar cinta dan sayang Mimi ke anak-anak kita, Pi. Dari dulu gue gak pernah beruntung soal cinta. Gue terlambat dapetin cinta dari mama karena mama sibuk kerja. Ketika hubungan gue dan mama membaik, tiba-tiba mama harus pergi dan ninggalin gue untuk selamanya. Cinta gue ke Putri dulu juga bertepuk sebelah tangan. Gue pernah mendapatkan cinta dari Naomi, tapi tiba-tiba dia ninggalin gue untuk yang kedua kalinya. Gue gak mau kehilangan cinta gue lagi. Apapun yang terjadi, gue harus mempertahankan Mel untuk selamanya. Kamu gak boleh ninggalin saya, Mel. Karena kamu ditakdirkan untuk saya. Lo sadar gak sih, Cit?
makin kesini, masalah percintaan Mel, Tristan, sama Rizky tuh makin complicated. Dan yang bikin gue tambah sedih, karena itu juga Rizky sekarang jadi berubah. Put, bukan cuma Rizky yang berubah, tapi Tristan juga. Nggak ngerti lagi sama dia sekarang. Kayak akhir-akhir ini tuh dia sering uring-uringan. Gimana ya, galak gitu orangnya akhir-akhir ini. Terus lo tahu, dia kan sekarang lagi tinggal di apartemen gue. Wah, biasanya tuh Raisa kalau main sama omnya kan demen. Sekarang malah takut. Kalau kayak gini gue jadi bingung nih mau bela siapa. Secara dua-duanya itu sahabat gue. Terus Mel juga saudara gue. Ya gue tahu sih, posisi lo sekarang pasti sulit. Ya tapi yang bisa kita lakuin sekarang itu bersikap netral. Terus doain lah Tristan sama Rizky. Ya semoga mereka berdua nemu jalan keluarnya. Amin. Amin. Put, si Pangeran lagi meeting sama Ata nggak sih? Dari tadi Ata kok nggak ada kabar ya? Nggak tahu deh. Tadi Pangeran bilang dia mau meeting sama teman kerjanya yang dari Perth dulu sih. Gitu ya? Tapi kok Ata nggak ada kabar ya? Kebiasaan banget nih Ata. Kalau pergi suka nggak ngabarin gue. Lupa kali. Namanya juga cowok. Pangeran aja jarang banget ngabarin gue. Dia nggak pernah bilang kalau dia udah sampai rumah atau belum, udah makan atau belum, udah sampai tempat meeting atau belum. Iya, lupa. Lupa ngabarin gue. Lama-lama, Ata lupa kalau dia punya istri. Males makan gue. Tenang, minum. Tenang. Untung ada lu. Kalau enggak, besok kita kembali ke Perth. Tadinya Oma masih mau menunggu sampai bulan depan. Tapi setelah Oma pikir-pikir, sepertinya lebih cepat itu lebih baik. Oma ngerti ini pasti berat buat kamu. Tapi Oma yakin, kamu akan lebih bahagia di sana. Dan pelan-pelan sakit hati kamu bisa terobati. Oma akan selalu ada di dekat kamu dan akan selalu mensupport kamu agar kamu secepatnya bisa move on. Maaf Oma, tapi sebenarnya ini ada apa ya? Kenapa tiba-tiba Oma bilang ke saya kalau kita akan pergi ke Perth dan Oma bilang ini semua sama saya? Kamu dan Putri itu kan baru saja putus. Dan karena kalian gak jadi menikah, makanya Oma ajak kamu untuk kembali ke Perth. Oma yakin perpisahan ini pasti sangat sulit buat kamu. Dan tidak mudah untuk bisa melupakan Putri. Makanya Oma berpikir lebih baik kamu kembali tinggal di Perth. Iya, tapi dari mana Oma bisa simpulkan kalau saya udah putus sama Putri? Oma lihat kalian itu bertengkar di kantor. Kamu minta ke Putri agar tetap tinggal. Tapi Putri nekat untuk pergi. Itu artinya kalian berdua putus kan? Apa Oma emang berharap kalau saya dan Putri putus? Pertanyaan ini menjebak. Saya harus hati-hati. Jangan sampai saya salah menjawab. Oma sama sekali tidak berharap itu terjadi. Tapi kalau ini sudah merupakan keputusan kalian berdua, ya apa boleh buat. Oma akan mendukung apapun keputusan kamu. Oma hanya mau bantu kamu supaya patah hati kamu itu nggak berlama-lama. Well, if that's the case, Oma nggak usah khawatir. Saya dan Putri nggak putus kok, Oma. Kita udah pernah berjanji. Apapun yang terjadi, kita akan terus bersama, Oma. Dan cuma ada satu hal yang bisa memisahkan kita berdua. Dan itu maut. Jadi masalah seperti ini itu bukan masalah buat kita. Kita akan terus bersama. Dan kita nggak akan pernah putus.
Jadi kemarin Pangeran dan Putri nggak jadi putus. Habis ribut di kantor itu, mereka berdua udah baikan lagi. Ada apa, Oma? Sepertinya Oma nggak terlalu senang begitu dengar kalau saya sama Putri udah balikan. Oma bersyukur kalian nggak jadi putus. Aduh, Oma seneng sekali dengarnya. Tadinya Oma sudah sedih sekali mengira kalau kalian nggak jadi menikah. Sekarang Oma merasa lega sekali. Lega sekali. Ternyata mereka berdua nggak jadi putus. Gagal deh saya bujuk Pangeran buat kembali ke Perth. Udah malam banget loh, udah jam segini. Masih nggak aktif loh HP-nya Mel. Gue udah WA dari tadi siang masih centang 1, nggak centang 2. Ini gue nggak bisa tidur nih kalau kayak gini. Gimana kalau Mel beneran nggak pulang? Nggak dianterin pulang sama Rizky? Mel, where are you, Mel? Jam segini udah pulang atau Citra? Iya, bentar. Tumben lu pada pulang jam segini, biasa lebih malam. Sabar. Lawan gue. Kita selesaikan sarjana. Bangun lo! Udah bilang, lo jangan deketin dia. Kenapa lo masih nekat? Lo tau gak? Kalau tindakan lo udah bikin Mel dalam bahaya. Mau ngajakin gue ribut? Lu tunggu gue siap dong. Bangun lo pengecut. Sampai kapanpun gue nggak akan mundur. Gue nggak akan biarin lu nyakitin Mel. Selama masih ada nafas dalam hidup gue.